Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kembali hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk masuk di dalam saat teduh. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apapun masalah, apapun problem, apapun tantangan yang Bapak Ibu Saudara alami hari ini, saya ajak saudara bersama-sama tetap mempercayai bahwa semuanya itu terjadi untuk kebaikan kita, karena Dia begitu mengasihi dan menyayangi kita sekalian. Karena itu mari jangan hilang iman, jangan patah semangat, jangan hancur oleh duka cita maupun kekhawatiran. Bersyukurlah dan yakini bahwa Dia baik dan Dia selalu mengasihi kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita percaya Dia Bapa yang mengasihi kita. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di tiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, amin. Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di tiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu,
Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihi kami Tuhan, Bapa yang mengasihi kami, percaya kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu dan bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidup. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, yes, di dalam hidup. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, haleluya,
di surga hanya Engkau bagian kami. Hanya Engkau yang kami inginkan Tuhan. Kau Bapa yang pelihara kami selalu dan kami percaya Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Mari sama-sama katakan, ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku yakin, ku tahu Bapa peliharaku. Amin. Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya.
Kami percaya apapun yang terjadi Engkau baik dan Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami percaya apapun yang terjadi Engkau memperhatikan dan Engkau peduli dengan kami. Karena itu tidak bimbang dan tidak akan gentar hati kami, tetapi kami akan mengisi hari-hari hidup kami dengan ucapan syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, dan sekarang kami akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan berbicara lewat firman yang kami baca, dan Tuhan memberkati kami, menguatkan kami, menolong kami, menyampaikan sesuatu buat kami lewat apa yang kami baca. Kiranya Tuhan tolong kami. Urapan Roh Kudus-Mu kiranya menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya. Oke, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita sekarang mulai masuk di dalam kitab 2 Korintus. Ya, puji Tuhan. Jadi 1 Korintus sudah selesai dan kita akan masuk di dalam kitab 2 Korintus. Ini adalah surat Paulus yang kedua untuk jemaat di kota Korintus, ya. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada jemaat-jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggung atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Perubahan dalam rencana Paulus, inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan. Dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahaminya sepenuhnya, seperti yang telah kamu pahamkan sebagiannya dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu,
supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Kemudian aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Jadi, adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak? Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak. Tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku yang mengenal aku, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai, karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya, kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Puji Tuhan. Ada ayat yang menarik yang ingin saya ajak untuk kita baca hari ini, yang Tuhan taruh di dalam hati saya, ya. Puji Tuhan, itu pada ayat yang keempat. Dikatakan begini, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Maksudnya di sini yang menghibur adalah Tuhan, ayat yang ketiga, ya. Tuhan yang menghibur rasul-rasul dalam segala penderitaan. Perhatikan, rasul-rasul mengalami penderitaan. Dan lewat ayat ini kita akan melihat ada satu maksud Tuhan yang luar biasa di balik penderitaan yang kita alami. Minimal ada satu maksud ini. Ya, coba kita teruskan. Sehingga kami, yaitu rasul-rasul, sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Ya, menarik sekali. Jadi, dalam ayat ini kita melihat bahwa rasul-rasul diizinkan Tuhan mengalami penderitaan. Bukan hanya rasul-rasul, mungkin saudara dan saya hari-hari ini atau pernah diizinkan Tuhan mengalami penderitaan. Tetapi dikatakan oleh para rasul-rasul, oleh Rasul Paulus, penderitaan itu supaya kita menerima penghiburan atau merasakan penghiburan dari Allah. Dan tidak berhenti sampai di sana. Dan selain itu, setelah kita menerima penghiburan dari Allah, adalah supaya kita juga sanggup menghibur mereka yang di dalam keadaan sama dengan kita, pernah dalam keadaan sama dengan kita, atau mungkin tidak seberat kita keadaannya. Contohnya, saudara yang tidak pernah tahu rasanya mungkin ditinggalkan oleh orang yang dikasihi. Berbeda dengan orang yang pernah merasakan sakitnya ditinggalkan oleh orang yang dikasihi. Dan karena saudara merasakan sakitnya ditinggalkan orang yang dikasihi, dan kemudian Tuhan menghibur saudara dengan kekuatan yang daripada Tuhan, maka dari situ kemudian ketika ada orang lain yang juga kehilangan orang yang dikasihi, maka saudara memiliki kekuatan lebih, kesempatan lebih untuk menghibur mereka, karena dia dan mungkin orang lain atau diri Anda sendiri tahu bahwa Anda juga pernah dalam posisi yang sama, dan saudara bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Sehingga orang itu tidak bisa berkata seperti ini, kamu ngomong gampang, kamu belum pernah merasakan. No, dia nggak bisa berkata begitu.
Kenapa? Karena saudara sudah pernah merasakan hal yang sama, bahkan mungkin lebih berat dari yang dia alami. Sehingga ketika saudara menguatkan dia, saudara memberikan kebenaran-kebenaran firman, penghiburan kepada dia, hal itu menjadi dampak yang besar bagi orang itu. Minimal orang itu akan berpikir, ada orang lain yang pernah mengalami seperti yang saya alami, bahkan mungkin lebih berat daripada yang saya alami, dan dia bisa melaluinya. Mengapa saya tidak? Demikian juga saudara mungkin yang pernah bangkrut, saudara yang mungkin pernah merasakan menanti pasangan hidup yang tidak kunjung datang, saudara mungkin yang pernah merasakan dikhianati oleh pasangan, dan lain-lain penderitaan apapun yang saudara alami, saudara harus tahu bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan mengasihi saudara. Dia punya maksud yang besar untuk juga selain saudara mengalami penderitaan, supaya saudara menikmati penghiburan dari dia. Dan dengan penghiburan yang saudara terima, saudara bisa menghibur orang lain. Karena itu jangan jauh dari Tuhan pada waktu saudara menderita. Lebih dekat dengan Tuhan. Lebih sungguh-sungguh pada Tuhan. Karena ketika engkau menderita, sesungguhnya pada saat yang sama, tangannya sedang terbuka lebar untuk memeluk dan menghibur saudara. Jangan lari dari Tuhan. Dekatkan dirimu pada Tuhan dan terima kekuatan penghiburan dari Tuhan. Dan setelah itu, dengan penghiburan yang saudara terima, kuatkanlah orang-orang lain yang mengalami hal yang sama dengan yang pernah saudara alami. Kiranya saudara semakin memahami maksud Tuhan di balik masalah yang saudara dan saya alami hari-hari ini, penderitaan yang saudara dan saya alami. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bersama sekarang datang kepada Tuhan. Kita berdoa lebih dulu buat firman yang baru saja kita dengar bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Hari ini kami semakin mengerti mengapa Kau izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kami. Penderitaan mungkin, masalah mungkin, tantangan, apapun itu Tuhan. Kami mau terus percaya bahwa Engkau baik. Karena di balik tantangan itu ada tangan yang terbuka. Tangan-Mu yang terbuka untuk menghibur kami. Dan ada juga rencana-Mu yang besar. Supaya kami dapat menghibur orang-orang lain yang dalam masalah seperti yang pernah kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Meteraikan firman-Mu dalam hati dan hidup kami Tuhan. Dan sekarang saya akan berikan kesempatan pada kita semuanya untuk kita berdoa bagi orang-orang yang belum kenal Yesus yang kita kenal. Mari kita akan doakan terus mereka supaya Tuhan buka jalan bagi pertobatan jiwa mereka. Haleluya. Mari kita lanjutkan doa kita. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia yang sampai hari ini masih menderita siksa dan aniaya karena nama-Mu, karena kebenaran firman-Mu Tuhan. Kalau boleh Tuhan, kiranya lepaskan mereka dari siksa, derita, dan aniaya itu Tuhan, dan kuatkan mereka selalu Bapa. Tolonglah umat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk Indonesia yang kami cintai. Tuhan, berkati Indonesia. Ampuni kesalahan, pelanggaran, dosa bangsa kami
Pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu yang ada di Indonesia. Oleh berkat dan pengampunan-Mu, kiranya tercurah hujan pertobatan atas Indonesia. Bahkan kiranya Tuhan tolong agar Indonesia boleh dimentaskan dari segala problem, masalah yang dihadapi selama ini. Indonesia menjadi negara yang makmur, negara yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, negara yang benar-benar Tuhan menjadi berkat bagi banyak bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa, kami serahkan dalam tangan-Mu semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan, berkatilah mereka. Kiranya Tuhan Kau memberikan pada kami dan keluarga kami hati yang tulus ikhlas dalam melayani-Mu senantiasa. Cukupkan kiranya segala yang kami perlukan, dan kiranya Engkau memperlengkapi kami dengan kemampuan-kemampuan yang lebih lagi, sehingga kami dapat lebih efektif dan lebih baik dalam melayani-Mu Tuhan. Berkati juga jemaat-jemaat yang kami gembalakan, yang kami layani. Di dalam nama Yesus, berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati pelayanan mereka. Berikan mereka iman yang kokoh. Kiranya Engkau memelihara iman mereka bersama dengan keluarganya, sehingga selalu berada di dalam jalan Tuhan. Bahkan makin hari makin kokoh, makin kuat, makin penuh kasih, makin penuh pengharapan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami juga berdoa sekarang Tuhan untuk setiap sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, setiap orang yang hari-hari ini masih dalam kondisi sakit. Kami berdoa Bapa, siapapun mereka, dimanapun mereka berada, baik mereka hari ini berada di rumah sakit, di rumah maupun di berbagai tempat, kami percaya kuasa-Mu sanggup menjamah, menolong dan menyembuhkan mereka. Kami berdoa di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Kau jamah, Kau sembuhkan setiap mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kalau ada di antara kami yang menghadapi masalah-masalah problem, kalau misalnya masalah dan problem ini terjadi karena kesalahan kami, ampuni kesalahan kami Tuhan. Ampuni. Tunjukkan kesalahan kami. Tolong agar kami mampu bertobat, menyadari kesalahan kami Tuhan. Dan dalam setiap masalah yang kami hadapi, kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya Tuhan menjadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bila ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan, sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, darah-Mu menguasai kami dan keluarga kami. Dan sekarang, saudara yang dikasihi Tuhan, saya persilakan untuk kita berdoa bagi pergumulan-pergumulan doa kita masing-masing. Mari kita akan berdoa sama-sama.
Baik, sudah ya, mari kita akan lanjutkan doa kita. Sekarang Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami. Kami akan memulai kehidupan kami jalani bersama dengan Tuhan. Kami berdoa, kiranya di dalam nama Yesus, Engkau memberkati keluarga kami, Engkau memberkati pelayanan kami, dan Engkau memberkati pekerjaan kami. Di dalam segala hal, kiranya Tuhan melimpahkan berkat kepada kami, rohani dan jasmani, dan kiranya Tuhan juga menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami, menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, kami terima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama saya katakan, Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.